Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Salam sehat ya, selalu semangat. Kali ini kita ketemu lagi di acara daring IPA kelas 8 di SMP Pancasila Krian bersama saya Ibu Lilik Sugiyati dengan tema energi dan gaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mempelajari bab ini atau materi kita kali ini diharapkan agar siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam bentuk energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja tentang energi. Pengertian energi adalah segala kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi bila benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan sebuah kerja. Contoh, ada air. Bila air itu hanya diam saja tanpa menghasilkan suatu kekuatan atau gaya untuk menghasilkan suatu kinerja, maka air tersebut pun tidak bisa disebut memiliki energi, kecuali bila air yang mengalir kemudian mempunyai kekuatan yang kemudian air tersebut bisa mengalir dan menghanyutkan benda-benda yang ada di dalamnya, maka bisa dibilang bahwa benda tersebut atau air tersebut memiliki energi. Bentuk energi dalam mekanika diantaranya adalah energi kinetik atau disingkat EK, energi potensial, energi mekanik. Ini beberapa nanti yang akan kita pelajari, sementara energi-energi yang lain juga masih ada. Kali ini pengertian energi kinetik adalah energi yang muncul atau yang timbul karena suatu benda yang bergerak, dan kita dapat menghitung berapa besar energi yang ada pada benda tersebut dengan rumus EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik yang akan kita ketahui seberapa besarnya dengan satuan joule. Kemudian M adalah massa benda atau berat benda dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan benda tersebut bergerak dengan satuan meter per sekon atau detik. Selanjutnya di sini ada contoh soal tentang energi kinetik. Contohnya, sebuah truk yang mempunyai massa sebesar 1000 kg melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berapa besarnya energi kinetik yang dimiliki pada truk tersebut? Jawabannya, yang diketahui adalah massa benda M sama dengan 1000 kg. Kemudian V kecepatannya sama dengan 60 meter per sekon. Ditanyakan adalah EK atau energi kinetik dengan rumus EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Dimasukkan ke dalam rumus 1/2 dikali 1000 dikali 60 pangkat 2, maka hasilnya adalah 1.800 joule. Kemudian pembelajaran selanjutnya tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda, misalnya benda yang berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Seperti ketika sebuah apel yang jatuh dari pohon, secara matematis energi potensial dapat ditentukan atau dihitung dengan persamaan sebagai berikut. EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah berat benda, satuannya kilogram,
adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian H, tinggi benda dengan satuan meter. Contoh soal untuk energi potensial. Suatu benda dengan ketinggian 5 meter mempunyai massa seberat 20 kg. Bila percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah EP benda tersebut. Maka jawabannya yang diketahui adalah massa sebesar 20 kg, kemudian G gravitasinya sebesar 10 meter per sekon, kemudian ketinggiannya atau H sama dengan 5 meter. Dimasukkan ke rumus, EP sama dengan M kali G kali H. Perkaliannya 20 dikali 10 dikali 5, akhirnya diketahui seberapa besar energi potensial pada benda tersebut, yaitu sebesar 1000 Joule. Selanjutnya, energi mekanik. Pengertian energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik yang nilainya adalah selalu konstan. Untuk mengetahui seberapa besar energi mekanik yang terdapat pada suatu benda dengan menggunakan rumus MEM sama dengan EP plus EK. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Kemudian selanjutnya tentang perubahan bentuk energi. Pengertiannya, perubahan energi atau konversi adalah perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Contoh konversi energi misalnya kipas angin yang awalnya berasal dari energi listrik, kemudian melalui proses sehingga berubah menjadi energi gerak, yang mana hasil gerakan dari kipas angin bisa kita nikmati. Contoh lain, radio, yaitu merubah energi listrik juga, yang listriknya bisa berasal dari listrik yang ada di rumah kita atau baterai atau aki, yang kemudian menjadi energi bunyi. Kemudian kompor, yaitu merubah energi kimia gas menjadi energi panas. Contoh lain lagi, lampu yang merubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan seterusnya. Selanjutnya tentang daya. Yang dimaksud dengan daya adalah usaha yang dilakukan oleh suatu benda dalam kurun waktu tiap detik atau kecepatannya tiap detik, tiap sekon, dalam 1 sekon untuk melakukan usaha setiap satuan waktu. Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan sebuah daya bisa menggunakan rumus P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya listrik dengan satuan watt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan T sama dengan waktu. Contoh soal tentang daya sebagai berikut. Seorang anak mempunyai massa atau berat sebesar 50 kg, melakukan perpindahan ke tempat lain yang lebih tinggi 10 meter selama 1 menit. Berapa daya anak tersebut? Yang diketahui adalah berat anak tersebut atau M atau massa sama dengan 50 kg, ketinggiannya 10 meter, waktunya 1 menit. 1 menit ini kalau dijadikan detik maka sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Dan kamu atau kita diminta menghitung berapa besar daya atau P. Maka
untuk menyelesaikan soal tersebut, kita mengingat rumus bahwa W sama dengan M kali G kali H. Untuk masukkan W, maka tinggal masukkan 50 dikali 10 dikali 10 sama dengan 5000 Joule. Kemudian masuk ke daya, rumus daya adalah W per T. Jadi awalnya kita menentukan W-nya dulu, setelah diketahui seberapa besar W, kita lanjutkan masuk ke rumus daya P sama dengan W per T. Jadi W-nya adalah 5000, waktunya 60 sekon atau detik, diketahui hasilnya 83,33 watt. Selanjutnya, setelah melihat beberapa contoh soal dan uraian tersebut di atas, sekarang kita latihan soal. 1. Ada sebuah mobil dengan berat 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kamu diminta menghitung berapa EK mobil tersebut. Yang kedua, sebuah mobil Jeep mempunyai EK energi kinetik sebesar 560.000 Joule. Saya ulang, 560.000 Joule. Jika mobil tersebut punya massa atau berat sebesar 800 kg, maka kecepatan mobil Jeep tersebut adalah, kamu diminta menghitung. Soal yang nomor 3. Sebuah kelapa yang masih gantung di pohon dengan massa 2,5 kg. Jika pohon kelapa tersebut ketinggiannya adalah 9 meter, kamu cari EP atau energi potensial buah kelapa tersebut. Jika diketahui gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon persegi. Nomor 4, sebuah bola basket memiliki massa 3 kg yang terletak di atas lemari. Jika bola tersebut, bukan boneka ya, jika bola tersebut memiliki EP sebesar 105 Joule di atas lemari, berapakah ketinggian lemari tersebut dengan gravitasi sebesar 10 meter per sekon persegi. Soal yang kelima, seorang siswa dengan berat 450 Newton naik tangga dengan ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai di atas. Tentukan daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Ini soal-soal yang harus kalian selesaikan. Kemudian kalian upload pada tempat yang sama. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.